Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari tim Nuansa Berita. Kita semua sudah mendengar kabar yang bikin hati kita terenyuh, yaitu datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Musibah tragis datang dari Pondok Pesantren Al-Khazini pada Senin 29 September 2025 pada pukul 15 WIB. Ketika bangunan musola atau asrama putra mulai runtuh total ketika lebih dari 100 santri sedang menjalankan sholat asar berjamaah. Tragedi ini sangat memilukan. Tim DVI Polda Jatim memastikan total 63 santri meninggal dunia dan telah berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Angka ini menjadikan insiden ini sebagai bencana non-alam dengan korban terbanyak tahun ini. Semua bukti mengarah pada dugaan kuat kegagalan konstruksi. Untuk informasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami yang berada di lokasi. Mari kita bedah kronologinya. Menurut kesaksian para korban selamat, bangunan yang tengah dalam proses penambahan lantai atau pengecoran ini mulai bergetar, seperti gempa kecil. Lama-lama kayak gempa gitu. Pas jatuh ya. Saat santri berada di rakaat kedua salat asar, bagian ujung musola ambruk terlebih dahulu dan disusul dengan keruntuhan bangunan total. Saat itu juga, 15 ambulan dan tim gabungan seperti BNPB dan Basarnas langsung bergerak cepat menuju ke lokasi untuk evakuasi. Meskipun jumlah korban selamat dan luka-luka mencapai ratusan, fokus evakuasi adalah mencari korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Poin krusialnya, tim ITS dari Surabaya sudah menganalisis dan hasilnya menunjukkan ambruknya bangunan disebabkan oleh kegagalan konstruksi akibat penambahan lantai tanpa perhitungan yang memadai. Jadi ini bukan kecelakaan biasa. Karena adanya indikasi kuat kelalaian, Polda Jatim sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim gabungan di Treskrimsus dan di Treskrimum telah memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga mengindikasikan adanya potensi penetapan tersangka atas kelalaian yang menyebabkan bencana maut ini. Kita akan kawal terus kasusnya. Secara human interest, santri yang selamat menceritakan trauma mendalam, meski mereka juga bersyukur. Beberapa dari mereka ternyata sering terlibat membantu proses pembangunan. Bahkan ada yang merasa itu kebanggaan atau hukuman. Ini ironi yang bikin kita harus berpikir keras tentang standar keselamatan di lingkungan pesantren. Itu pas lagi ngecor di atas, di bawah pas sholat. Hingga kini, layanan medis dan psikologis gratis dari Dinas Kesehatan terus disiagakan. Tim DVI telah menuntaskan identifikasi dan keluarga korban telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan Basnas. Respon orang tua beragam, ada yang menuntut keadilan dan ada pula yang bertekad tetap akan mengirim anak mereka ke pondok pesantren setelah dibangun ulang, sebagai tanda penerimaan. Pengingat yang sangat pahit. Sebuah tempat ibadah dan belajar justru malah berubah menjadi lokasi bencana. Kita berharap insiden ini dapat menjadi titik balik pentingnya tata kelola
dan pengawasan keselamatan bangunan di semua institusi, baik sekolah maupun pesantren. Terima kasih atas perhatiannya karena telah menyimak berita ini. Stay safe semuanya.